Saat ini investasi saham dan kripto semakin populer karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang menarik loh. Namun terdapat resiko penipuan yang dapat merugikan banyak orang. Seperti kasus penipuan investasi saham dan kripto JPRX yang akan kami bahas di kelompok kami. Kasus JPRX menyebabkan kerugian sekitar 105 miliar pada 90 korban, menimbulkan kerugian ekonomi serta pelanggaran perdata, wan prestasi, perbuatan melawan hukum dan pidana pasal 378 KUHP Undang-Undang IT. Bagaimana bentuk penipuan investasi saham kripto ilegal dari sisi pidana dan perdata? Bagaimana pelanggaran perjanjian terjadi dalam praktik investasi ilegal? Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi saham? Tujuan penelitian kami ada 3, yaitu menganalisis penipuan investasi ilegal dari sisi hukum, menjelaskan bentuk pelanggaran perjanjian, mengkaji perlindungan hukum untuk korban. Manfaat penelitian ada 3, yang pertama, menambah kajian akademik, jadi referensi penegak hukum dan masyarakat, meningkatkan literasi dan kesadaran hukum keuangan. Pelanggaran investasi ilegal terjadi pada berbagai tingkat, yaitu tingkat individu, keluarga, masyarakat, ekonomi nasional, dan hukum. Kasus ini merupakan kasus penipuan investasi berkedok trading saham dan kripto yang menawarkan keuntungan tinggi namun menyertai tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari OJK maupun regulator keuangan lainnya. Modus operasinya dimulai dengan menyebarkan iklan melalui media sosial. Korban kemudian diarahkan ke WhatsApp dan dimasukkan ke dalam grup investasi yang dipandu oleh mentor palsu. Setelah itu, korban ditawarkan untuk berinvestasi melalui platform JPRX dan dua lainnya dengan janji keuntungan antara 30% hingga 200% banyaknya. Ketika korban ingin menarik dana, proses penarikan justru dipersulit hingga akhirnya dana tidak dapat dicairkan. Pada tahun 2025, kasus ini berhasil diungkap oleh Barreskrim Polri. Terdapat 90 korban dengan total kerugian hingga 105 miliar. 3 tersangka lainnya masih buronan dan masih dikejar oleh Barreskrim Polri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan hukum dan bahan hukum lainnya. Metode ini digunakan untuk memahami dan mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendataan kasus sumber data penelitian berasal dari peraturan hukum sebagai data primer serta buku jurnal, artikel ilmiah dan kamus hukum sebagai data pendukung. Kasus JPRX menunjukkan adanya penipuan investasi saham dan cryptocurrency ilegal yang memanfaatkan teknologi digital untuk menarik korban. Pelaku menggunakan identitas palsu, memberikan janji keuntungan yang tinggi dan tidak realistis, serta menyebarkan informasi menyesatkan melalui media sosial dan platform investasi. Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, penipuan, pelanggaran Undang-Undang IT, dan pencucian uang. Akibatnya, korban mengalami kerugian finansial yang besar serta dampak psikologis. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat agar kasus serupa dapat dicegah. Kasus JPRX merupakan bentuk penipuan investasi saham dan kripto ilegal yang memanfaatkan teknologi digital untuk menarik korban. Tindakan pelaku memenuhi unsur tindak pidana penipuan, pelanggaran Undang-Undang IT, dan tindak pidana pencucian uang. Kerugian yang ditimbulkan mencapai 105 miliar dan berdampak luas terhadap korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat guna mencegah terulangnya kasus serupa.